Halo Sobat Muda GPIB, kembali lagi dengan Sabda Bina Pemuda on the weekend bersama saya Vikaris Christine Dwi Ningsih yang sedang menjalani masa vikaria tahun kedua di GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa ketika kami sebagai anak-anak muda boleh beraktivitas, bahkan bertanggung jawab dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami merendahkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berikan hikmat yang hanya daripada-Mu untuk setiap kami supaya dapat memahami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah masa muda kami. Bersabdalah ya Bapa karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Ester pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Ester pasal 4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 yang menyatakan, lalu Ester menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mordekai lalu pergi dan melakukan sama seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Harga yang mahal untuk suatu perjuangan. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa adanya suatu pengorbanan. Begitu juga tidak akan ada sebuah keberhasilan tanpa adanya jerih payah yang luar biasa. Selalu ada harga yang mahal untuk setiap perjuangan yang dilakukan. Contohnya saja, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari kuasa penjajah yang memakan banyak sekali korban. Namun, pengorbanan itu tidak akan sia-sia karena kemerdekaan itu memang berhasil diraih bersama-sama sebagai satu bangsa. Tentu saja, kita juga harus menyadari bahwa dalam sebuah memperjuangkan sesuatu hal, maka akan ada sesuatu yang tidak mudah yang harus dijalani. Sobat muda terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini menceritakan tentang suatu tindakan yang akan diambil oleh Ratu Ester untuk membela orang-orang Yahudi saat itu. Tindakan yang diambil mempunyai resiko yang sangat besar, yaitu hukuman mati. Peraturan dalam kerajaan Ahasweros adalah mereka yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil akan dijatuhi suatu hukuman mati. Peraturan ini pun berlaku bagi sang ratu. Nyawa Ester menjadi sebuah taruhan demi membebaskan bangsa Yahudi dari rencana busuk Haman. Ester tidak ragu sedikit pun, namun ia meminta untuk semua orang berpuasa untuk dirinya. Puasa ini adalah tanda penyerahan diri dari Ester kepada kehendak Tuhan. Resiko terburuk yang akan terjadi pun ia serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Ia siap berhadapan dengan sebuah kematian yang sudah diambang pintu atas apa yang ia lakukan. Resiko terburuk yang akan terjadi pun pastinya Ester serahkan semua kepada Tuhan. Sesungguhnya Ratu Ester bisa bersikap tidak peduli dengan persoalan yang diterima atau yang sedang dialami oleh orang-orang Yahudi. Namun ia tetap berbela rasa
dengan orang-orang sebangsanya. Sobat muda terkasih, kisah Ratu Ester mengajarkan kepada kita nilai dari suatu perjuangan. Selalu ada resiko yang pastinya harus ditanggung saat kita memperjuangkan kebenaran, bahkan juga keadilan. Tentu saja perjuangan itu tidak mudah, namun kita tidak berjalan sendirian, karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita yang memperjuangkan keadilan bahkan juga kebenaran. Sobat-sobat terkasih, perjuangan itu yang tadi sudah kita baca bersama dalam SBP adalah perjuangan yang tidak mudah pastinya. Kita harus berkorban, kita juga akan merasakan sakit, bahkan kita akan berdarah-darah dalam memperjuangkan sesuatu. Kita akan menerima suatu perlawanan atau apapun lagi tantangan yang lainnya. Tetapi yang perlu kita ingat bersama bahwa dalam ketidakmudahan perjuangan yang kita lakukan, yang harus kita lewati, bahkan kita perjuangkan, Tuhan selalu ada berjuang bersama kita. Ia menjadi benteng utama untuk setiap kita. Ia juga akan menarik bahkan menggandeng tangan kita. Bahkan ia menjadi tameng kita kalau kita merasakan putus asa dalam setiap perjuangan kita yang begitu berat. Tidak akan ada perjuangan yang sia-sia dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka yakinilah bersama untuk setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, yang kita selalu serahkan kepada Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan terus bersama dengan kita atas setiap perjuangan kita, maka percayalah, Tuhan sang pejuang untuk setiap anak-anaknya, untuk setiap kita sobat-sobat muda, maka akan selalu memberkati kita, bahkan membentengi kita, supaya kita boleh menang bersama-sama atas setiap perjuangan yang kita lakukan, yang terus kita serahkan kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Berjuang dalam kehidupan kami masing-masing sebagai sobat muda rasanya tidak mudah ya Bapa. Kami perlu berjuang untuk diri kami sendiri. Kami perlu berjuang untuk segala sesuatu tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan kami juga perlu berjuang di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami perlu terus mengandalkan-Mu ya Bapa di tengah-tengah perjuangan kami yang tidak mudah. Bahkan lewat firman-Mu saat ini kami diingatkan bahwa dalam setiap perjuangan yang tidak mudah, bahkan kami perlu berdarah-darah melewatinya. Kami perlu meyakini bahkan menyerahkan untuk setiap perjuangan kami itu ke dalam tangan-Mu, supaya setiap apapun yang kami perjuangkan, Engkau terus menarik tangan kami. Engkau terus menjadi benteng yang sejati bahkan setia untuk setiap kami, supaya kami boleh meraih kemenangan. Kami boleh berhasil di tengah-tengah setiap perjuangan kami yang tidak mudah ini ya Bapa. Kami serahkan segala perjuangan kami masing-masing sebagai anak muda, yang tentunya perjalanan kami tidak pernah kami tahu sampai kapan. Perjuangan ini harus kami lakukan di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sebagai anak muda, tetapi kami meyakini bahwa ketika kami menaruhkan segala perjuangan kami itu ke dalam tangan-Mu, maka Engkau juga akan memberikan keberhasilan bahkan kemenangan untuk setiap kami. Karena kami terus mengandalkan-Mu di tengah-tengah setiap perjuangan kami. Karena Engkaulah sang penjuang yang sejati untuk diri kami masing-masing sebagai sobat-sobat muda yang terus mengandalkan-Mu di tengah-tengah karya layan kami sebagai anak muda ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan kepadamu sebagai bentuk perjuangan kami di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian Sabda Bina Pemuda hari ini. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the weekend selanjutnya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.